Hai, selamat malam sahabat-sahabat tercinta Hope, Love, for Peace. Malam ini kita ketemu lagi dan akan ngobrol-ngobrol lagi tentang satu tokoh, yaitu tokoh cinta kasih dan perdamaian dunia. Nah, malam ini kita akan ngobrol tentang Bunda Teresa atau Mother Teresa. Lagi-lagi ini dari India ya. Maksud saya bukan dari India, tetapi lokasinya di India karena beliau sendiri adalah orang Itali. Nah, baiklah. Saya akan mengundang untuk menemani saya Sela Sonata, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Bunda Mulia untuk menemani saya. Sela sudah menunggu. Oke. Halo, selamat malam, Halo, Sela. selamat Wow, malam. cantik sekali, cantik sekali. Salam sehat ya. Siap. Oke, salam sehat dan salam gembira. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab ya, seperti itu. Oke, Sheila, saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Thank you so much sudah menemani saya lagi, meluangkan waktunya untuk menemani saya. Kita ngobrol ya dengan sahabat-sahabat tercinta. Salah satu tokoh dunia, panutan, role model ya tentang perdamaian, cinta kasih gitu ya. Oke, siapa tuh Sheila? Mother Teresa ya. Silakan, sayang dibuka. Oke, selamat malam sahabat-sahabat tercinta dari Hope, Love, for Peace tentunya ya. Nah, kembali lagi pada malam hari ini, kita hari ini akan mengusung tema nih. Temanya sangat menarik sekali ya. Itu adalah Ya. cinta tak bersyarat. Wah, kemudian kita juga akan membahas salah satu tokoh inspiratif dari India lagi, yaitu Bunda Teresa. Nah, mungkin untuk teman-teman di sini ya Bu ya, juga bertanya-tanya kenapa sih Bu, kenapa tokoh ini yang diambil pada malam hari ini nih untuk kita bahas? Iya. Oke, terima kasih sayang. Jadi sahabat-sahabat tercinta, kenapa Mother Teresa atau Bunda Teresa saya pilih dari sekian banyak tokoh dunia ya. Nah, waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu itu kan dari India ya, Mahatma Gandhi. Nah, Bunda Teresa ini memang akhirnya menjadi penduduk India ya, tapi sebenarnya darahnya adalah Itali kalau tidak salah ya. Apa namanya orang Itali, dia dari ordo tertentu dari agama Katolik, lalu kan biasa ya, biarawati itu mendapatkan lahan pengabdian ya. Jadi tempat pengabdian, lalu beliau ditempatkan di apa namanya Kalkuta atau bahasa Inggrisnya Kolkata ya. Jadi di Kalkuta di India, dan India itu adalah distrik atau daerah wilayah miskin ya, salah satu wilayah termiskin di India. Gitu ya, banyak kelaparan, banyak kemiskinan, banyak penyakit gitu ya. Dan biasanya biarawati itu kalau ditugaskan kan pindah-pindah juga gitu ya. Artinya sudah sekian tahun di sini maka pindah. Nah, Bunda Teresa pada saat itu memutuskan tidak mau pindah. Ya, jadi dia sudah jatuh cinta dengan penduduk Kalkuta dan dia tidak mau pindah. Meskipun kalau kita berpikir ya, kok mau sih di tempat seperti itu gitu ya, tempat yang katakanlah kumuh ya, tempat yang penuh dengan apa air aja susah gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itulah ya artinya dia memiliki suatu apa ya pengorbanan ya. Dan pengorbanan itu suatu pengorbanan perilaku menolong yang altruisme gitu ya, yang unselfish ya, artinya tidak memikirkan diri sendiri gitu ya. Dan kita selalu menyebutnya itu cinta tak bersyarat gitu ya, nggak ada syarat misalnya ya. Kita kan seringkali main hitung-hitungan ya kalau memberi cinta, apalagi kalau baru jadi sama pacar ya. Ya. Waduh. Eh, terus kok cuman sedikit sih senyum kamu, habis traktirnya cuman bakso doang sih. Coba coba di kafe sama nonton film, senyumku makin banyak deh. Gitu ya, bercanda ya. Jadi cinta tak bersyarat ya. Misalnya kadang-kadang kan kita dengar orang tua kita bilang gini ya, aduh kamu tuh ya, kata gitu ya. Pokoknya kamu nanti mama kasih ini asal, asal gitu ya. Kalau
Jika, gitu kan bersyarat ya, transaksional ya, betul nggak? Ya kan? Betul, betul, ya. Nah, tapi sesungguhnya orang tua itu juga terkadang ya, bukan terkadang, sesungguhnya memiliki cinta tak bersyarat sebandel apapun anaknya. Ya, senakal apapun anaknya kan tetap diterima ya. Ya, artinya Hmm. tetap tetap dimaafkan gitu ya. Nah, kalau Bunda Teresa itu beyond ya, beyond karena apa? Dia sampai apa ya, mengorbankan ya, mengorbankan segala sesuatunya. Lihatlah Bunda Teresa itu kan nggak punya apa-apa ya, istilahnya tuh. Dia cuma hanya punya baju yang di tubuhnya gitu. Seperti itu ya. Dan apa yang selalu kelihatan di wajahnya adalah sinar mata yang penuh senyum, gitu ya. Ya, jadi ada satu pepatah, ada satu quotes ya, kata-kata yang di apa namanya ya, yang apa sih dibuat indah gitu di Google tuh saya baca gitu ya. Dia katakan seperti ini. Kalau engkau tidak dapat menolong banyak orang, cukup kau tolong satu orang saja. Intinya gitu ya. Artinya nggak usah muluk-muluk menolong 1.000 orang, 100 orang, cukup satu orang saja, gitu ya. Nah, terus ada lagi pepatah, bukan pepatah ya, kata-kata apa ya, bijak ya dari dia, dari beliau itu begini. Kita kan suka mengeluh ya, maksudnya gini, aduh katanya cinta kok sakit sekali sih rasanya. Gitu kan suka gitu ya orang ya. Apakah ini cinta, tapi kenapa rasanya sakit sekali gitu ya. Jadi kalau kata Bunda Teresa tuh gini, kalau kalau cinta itu memang harus sakit, Hmm. ya. Ketika sakit itu sampai yang terdalam, maka engkau telah mendapatkan cinta yang sempurna dan tidak akan sakit lagi rasanya. Gitu loh ya. Jadi cinta itu memang memang bukan manis gitu ya, bukan sesuatu yang semuanya serba madu gitu ya, aduh serba coklat gitu ya, kayak gitu ya. Enggak, cinta itu memang hurts ya, sakit gitu ya. Tapi justru cinta yang murni itu ketika kau merasakan sakit yang terdalam. Disitulah cinta terdalam dan ketika engkau sampai sakit yang udah pol gitu ya, maka itu nggak akan ada rasa sakit lagi. Karena aku udah mencapai sakit yang tingkat tinggi gitu ya. Jadi udah kebal gitu loh. Artinya sudah, jadi kau tidak lagi merasakan sakit apapun, hanya cinta. Gitu ya, seperti itu ya. Saya pernah mengalami itu ya. Nggak sering sih ya, kadang-kadang ngalami. Jadi, aduh nih orang kok susah banget, gini-gini. Pokoknya udah mati akal lah segala macem gitu ya. Kecewa, marah, sedih ya. Itu benar tuh kata-kata Bunda Teresa ya. Ketika kita udah sampai ke titik itu, pada akhirnya tuh kita nggak merasakan sakit lagi karena udah tinggal cinta gitu loh. Udah terserah lo deh gitu. Ya sudah sampai serah serah gitu ya. Udah sampai dia mau bikin apa aja, mau misalnya mau tinggal aku apa aja sudahlah. Kita udah nggak merasakan apa-apa, hanya tinggal cinta gitu ya. Jadi kita udah tinggal ketawa-ketawa aja lihat dia begitu gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah itulah yang namanya cinta tak bersyarat gitu ya. Nah, kira-kira gimana? Apa mungkin Sheila mau sharing juga? Silakan kalau ada yang mau di-sharing. Oke, mungkin kita sapa dulu kali ya Bu ya, untuk yang Oh udah iya, masuk lupa beberapa. saya. Ya saya. Ya, tadi ada yang masuk, ada Taufik, kemudian ada Halo, Alicia, Taufik, terima kasih. ada Terus, Angelin Patricia, ada Arkur halo. Ari, dia belum masuk Bu. Hai Arkur Ari. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Nah, ini yang sering berkomentar nih bagus-bagus ya. Terus siapa lagi? Ada Lorenzo sama Michael Lim. Lorenzo juga rajin. Nah, terus Udah, ada. sama Michael Lim. Oke. Oke, terima kasih ya eh, Mbak sama Mas, anak-anakku ya. Terima kasih ya sudah hadir. Terima kasih banyak. Semoga bisa mengikuti sampai selesai ya. Ditunggu komentar-komentarnya, sharing-sharingnya ya. Pasti udah pada kenal deh Mother Teresa itu siapa ya. Bunda Teresa itu siapa gitu ya. Hanya saja kita seringkali berpikir-pikir, bisa nggak ya kita seperti dia gitu ya. Sampai segitunya cintanya ya sama penduduk Kalkuta itu ya. Mau dia jelek, mau dia kumuh, dia peluk semuanya. Ya dia nggak apa ya, beliau tuh nggak
ih geli ah, jijik ah gitu ya. Nggak gitu gitu ya. Jadi semua penduduk ya, apalagi anak-anak ya, kalau ketemu dia tuh dia selalu memeluk ya. Karena kan pelukan itu kan healing ya, apa memulihkan, memberikan rasa apa ya, kelegaan. Yang dipeluk itu tuh kan rasanya aduh kayak dapat perlindungan gitu ya, seperti itu ya. Jadi ada rasa sejuk yang mengalir gitu ya, seperti itu kayak gitu. Jadi Bunda Teresa tuh semuanya dipeluk, nggak ada yang nggak dipeluk gitu ya. Jadi artinya aduh, hatinya tuh cintanya tuh berlimpah-limpah gitu ya, seperti itu ya. Artinya setiap hari tuh cintanya tuh nggak pernah kayak mata air gitu ya, kayak sumur ya. Yang baik itu kan nggak habis-habis airnya gitu ya, seperti itu. Nah itulah yang kenapa saya pilih beliau gitu loh, seperti itu. Oke, Nah, baik Bu Rianti. Terima kasih. Kemudian mungkin teman-teman juga masih ingin bertanya-tanya nih Bu. Kira-kira uh-uh, tema kita ini kan cinta tak bersyarat nih. Nah, kira-kira cinta tak bersyarat dengan tokoh si Bunda Teresa ini, mungkin kan kaitannya itu adalah mungkin lebih ke ini ya, lebih ke membantu orang lain tanpa syarat gitu. Tapi apakah cinta tak bersyarat ini hanya melulu untuk menolong orang saja, Bu? Apa bisa dengan hewan peliharaan aja atau maksudnya dengan dalam keseharian kita juga gitu? oh ya, wah pertanyaannya bagus nih ya. Jadi cinta tak bersyarat tuh ke siapa sih? Ke semuanya, ke alam gitu ya. Jadi kalau kita Hmm. mengistilahkan seluruh penghuni bumi, ya, seluruh penghuni bumi gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang kan kalau lihat anjing yang nakal gitu ya, yang orang itu langsung dipukul gitu, kuplak gitu ya, pakai dilempar pakai batu kecil sampai mati kadang-kadang gitu anjing langsung gitu ya. Itu kan ya enggak begitu-gitu juga kali gitu ya. Artinya ya namanya juga hewan gitu loh ya, seperti itu kan. Eh, jadi kalau menurut saya kalau misalnya anjing masih bisa nyolong makanan kita, artinya kita belum 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 hati-hati menyimpannya karena kita tahu kita melihara anjing misalnya atau ada anjing tetangga gitu ya. Misal tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan. Giliran layu aja langsung dilempar gitu ya, langsung dibuang gitu ya, layu sedikit gitu ya. Jadi artinya cinta tak bersyarat itu seharusnya sih kita sesama makhluk hidup ya. Sesama makhluk hidup tuh memang harus apa ya? Membagi cinta kita gitu loh. Jadi membagi cinta itu bukan hanya menyatakan I love you atau memeluk ya, tetapi dengan tindakan nyata. Misalnya kita, ada pertolongan ya, misalnya kita nggak bisa tolong, misalnya uang gitu ya, kita nggak punya uang juga, tapi mungkin kita bisa tunjukkan cara. Misalnya, coba deh kamu kan pintar nulis ya, coba kamu nulis, kirim ke koran nanti dapat honor. Misalnya gitu ya. Kita membantu membukakan, menyadarkan dia bahwa dia punya banyak talenta, gitu ya. Misalnya apalagi, kamu kan bisa main musik, gitu ya. Kamu kadang-kadang aja lagu, cover-cover lagu tuh masuk ke itu mana tahu tiba-tiba kamu nanti dapat apa gitu ya. Atau kamu membuat syair, lagu, tawarkan. Kan bisa DM-DM siapa tuh artis-artis gitu ya. Kayak gitu. Jadi banyak cara. Eh, saya itu ada ini ya, ada contoh baik ya, bagus ya di suatu desa. Saya lupa desanya apa. Dia itu bagus ya, cinta tak bersyarat juga saya rasa kepada tetangga-tetangganya ya. Jadi ketika dia berhasil jadi YouTuber, ya dengan pendapatan tertinggi itu dia pernah dapat 25 juta per bulan. Ya. Nah, itu dia hanya buka bengkel dan tiap hari apa yang dikerjakan di bengkel tuh di apa ya, di publish ya di YouTube-nya gitu. Tapi dia tidak mau sendirian. Jadi ketika ketika tetangga-tetangga yang dilihatnya susah hidupnya ya, udah aku pinjemin dulu deh duit beli beli gadget yang layak gitu ya. Nah, jadi teman-temannya tetangga-tetangganya sudah jadi YouTuber juga gitu loh. Ya dengan ada yang berkebun misalnya ya, ada yang berternak gitu ya. Nah, artinya dan dia juga tidak minta imbalan. Kan kemarin gue udah latih. Terus uangnya tuh balikin dong 2 kali lipat. Nggak gitu juga. Artinya dia betul-betul apa namanya menunjukkan rasa apa ya, ketulusan, ketulusan ya, sincere gitu ya. Dia itu tulus, genuine gitu ya. Artinya dia murni
gitu ya. Eh, jadi itu yang dilakukan. Ada juga yang eh, banyak lah ya kisah-kisah di Google ya, di film yang kita lihat dari kisah nyata ya, bagaimana dia sudah susah tapi dia tetap nolong orang gitu ya sampai dia nggak bisa makan gitu ya, seperti itu. Nah itu kan artinya ada sacrifice gitu ya, artinya ada pengorbanan gitu ya, seperti itu. Misalnya kayak seorang ibu atau seorang ayah yang sampai makannya diirit-irit di desa demi anaknya bisa sekolah bagus di kota gitu ya. Kayak gitu itu kan sacrificing habis-habisan gitu ya, seperti itu. Nah jadi apa ya, cinta tak bersyarat itu bukan hanya pada misalnya kita dalam hubungan romantis gitu ya. Kan kita ini kan kalau dalam agama Katolik nih, Katolik apa Protestan ya saya lupa. Cinta itu kan ada 3 jenis ya. Kalau nggak salah saya waktu itu kan sekolah di Tarakanita ya, Katolik ya. Tarakanita itu saya diajari cinta itu ada 3 macam. Ada namanya agape. Agape itu cinta pada pencipta Tuhan, gitu ya, agape. Ya, itu si Arkurari. Benar ya, Akur ya. Saya selesaikan dulu ya, 1 menit aja ya. Kemudian ada cinta yang namanya cinta eros. Eros itu ada nafsu. Artinya ada romantis antara pacar gitu, kekasih suami sama istri gitu ya. Ada namanya cinta filia. Cinta filia itu adalah kepada orang tua, ya. Cinta kepada orang tua pada anak, pada saudara-saudara gitu ya, seperti itu. Jadi ada 3, agape, filia, dan eros gitu ya, Oke. seperti itu. Ya, sekarang kita ke Arkur Ari dulu yuk. Mm-mm. Oke, siap. Oke, di sini udah ada pertanyaan dari Arkur Ari nih, Bu. Kalau cinta dalam diam, apakah ada kaitannya dengan psikologi, Bu? Mohon penjelasannya. Maksudnya gimana, Arkur Ari? Coba ketik dulu. Cinta dalam diam itu contohnya gimana nih? Saya kurang menangkap spesifikasinya gimana. Coba diketik dulu ya. Saya ngomong lagi yang lain dulu ya. Coba contohnya, cinta dalam diam. Apa maksudnya cinta terpendam? Atau ya, cinta dalam diam itu apakah cinta tanpa tindakan atau cinta terpendam, tidak diutarakan? Nah, coba silakan diketik ya. Saya tunggu ya. Saya ngobrol lagi yang lain dulu ya. Nah, jadi kembali lagi Sheila, bahwa cinta tak bersyarat itu pada siapapun. Kalau bisa kita melakukannya, gitu ya. Tidak semudah kita membalik telapak tangan dan tidak semudah kita mengedipkan mata ya, kayak gitu. Tetapi kita berusaha belajar dari hari ke hari, ya, dengan apa ya, ya belajar lah. Mungkin kadang-kala kita gagal, tapi kadang-kala kita berhasil. Ya nggak apa-apa, sedikit demi sedikit gitu ya. Oke, gimana katanya? Misalnya Misalnya saya saya suka, suka, tapi tidak ingin tapi tidak. diutarakan. Oh, oke, tapi kenapa tidak mau diutarakan? Nanti nggak berbalas ya. Jadi begini, kadangkala kita merasa ragu ya. Nggak apa-apa ya, Arkur Arya, saya juga pernah mengalami kok waktu masa muda saya ya. Jadi betul ya, kadang-kala kita ragu ya, nanti malu nggak ya kalau ditolak gitu ya. Tahu-tahu nanti gue diketawain atau apa, kadang-kadang kita ragu ini cinta apa kagum ya, nanti udah saya utarakan ternyata salah gitu ya, kayak gitu kan, jadi dipendem ya, nggak diutarakan ya. Nah gini, itu kan, waduh, itu kan cinta dalam silent, wah, cinta dalam sunyi gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu rasanya tuh enak tuh ya, deg-degan gitu ya. Ada rasa deg-degan, ada rasa kangen ya. Betul nggak, Arkur Ari ya? Lihat genteng rumahnya aja udah seneng gitu ya. Lihat 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 tasnya tergantung di meja kuliah, taruh di meja kuliah, lihat tasnya aja udah seneng, padahal orangnya nggak ada, cuma tasnya doang ya, tapi rasanya udah membayangkan dia ya. Saya juga pernah tuh mengalami itu ya, lewat rumahnya aja udah seneng gitu, lihat pagar rumahnya ya, kayak gitu. Nah jadi tergantung Arkur Ari aja gitu ya, karena gini, di dalam psikologi itu ada pelajaran tentang cinta, theory of love ya. Jadi triangle of love, dan apa namanya juga, apa namanya itu, liking dan attraction gitu ya. Nah itu itu
jangan lama-lama juga ya. Kalau memang cinta, udah tembak aja gitu. Istilahnya tembak ya. Bu, kalau ditolak gimana? Ya namanya risiko. Betul nggak? Ya, semua semua hal itu kan punya risiko. Ya, betul nggak? Ya, kita beli makanan juga aja meskipun itu restoran sudah terjamin kita sering makan gitu, kadang-kala enak banget, kadang-kala enggak ya, betul nggak? Ya kan? Itu udah resiko kan? Misalnya tukang masaknya ganti gitu ya. Nah, jadi artinya gini loh Arkur Ari, tembak aja gitu ya. Kalaupun misalnya gagal, toh jadi temen gitu ya. Nah, tapi misalnya kalau tetap ragu-ragu ya udah nggak usah dipaksakan ya. Ini kan ibu kan cuma ngasih saran aja ya. Udah tembak aja. Itu justru gini loh Akur Ari, kalau kita nembak gagal gitu. Ternyata dia maunya teman aja. Itu kan suatu saat jadi cerita lucu buat kalian berdua kalau ketemu lagi nanti udah masing-masing punya anak gitu ya. Ih, lu masih inget nggak waktu reuni gitu nanti ya? Ih, masih inget nggak gue tembak lu, gue ditolak gitu. Gue sebel banget sampai nggak bisa makan gitu ya. Kan jadi cerita lucu tuh Akur Ari, betul nggak? Iya kan? Ya, masing-masing udah bawa anak gitu ya. Wah cerita, ini anak gue nih gitu ya. Iya nih, gue kemarin dulu ditolak sama lu. Kalau enggak anak gue nggak yang ini nih, misalnya gitu ya, sambil ketawa-ketawa gitu ya. Nah, jadi artinya gini loh, gak usah ragu-ragu gitu ya. Karena gini, hmm, nanti kadang-kadang gini ya, kelamaan juga nanti tahu-taunya dia juga suka, cuman nggak ditembak-tembak ya hilang juga gitu loh. Bener nggak, Arkur Ari? Ya kan, karena kan suka begitu ya. Yang perempuan menganggap gue nggak ditembak-tembak nih, kayaknya dia emang ini juga sih, cuman temenan doang ya, baiknya ya baiknya cuman apa sama semua orang gitu ya, akhirnya dia pilih laki-laki lain. Nah lo gimana gitu ya, jadinya kan rugi juga ya. Ya, jadi segala sesuatu ada resiko ya. Resiko. Nah, kayak gitu. Apa gini, betul aja dulu Bu, wak 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 ya, iya ya. Udah, Arkur Ari nanti nyamannya gimana? Mau ditembak langsung atau mau pikir-pikir lagi silahkan ya. Oke? Tapi percayalah ya, segala sesuatu itu keputusan pasti ada resikonya. Gitu ya, seperti itu. Oke? Ya, silakan. Eh, soalnya kan nggak tahu dia gimana ke diri. Nah, kalau nggak tahu kumpulin dong data ya, asal ketemu dia itu gimana sinar matanya ke Anda. Kan beda loh sinar mata seneng sama sinar mata biasa aja, betul nggak? Ya kan? Kalau misalnya Ari memberi pertolongan, memberi apa, gimana binar wajahnya? Kan ada dong ya, seperti itu. Sering-sering tuh membaca tanda ya, ya. Jadi, kalau nggak tahu, ya jangan. Tapi kalau mau tetap nggak tahu tapi tetap mau ditembak, tembak aja. Sekali lagi, semuanya punya resiko, ya. Daripada gundah terus, galau terus, nebak-nebak terus kan pusyang, ya. Mendingan Iya. ambil keputusan, gitu ya. Gitu. Oke, baik, siap ya. Oke, silakan Sheila, apa nih kita mau, atau Sheila mungkin mau nambahin, silakan. Eh, Mungkin ada pengalaman. Pengalaman sih kalau cinta tak bersyarat ya, Bu. Rasanya pernah dapat dari Pengalaman mana? Dari siapa? Dari nenek, dari kakek, dari mama? dari mama pasti. Pasti dari orang tua, ya kan? Betul nggak ya? Iya, Seperti betul, itu. betul. Itu cinta tak bersyarat ya. Kita udah sebandel apapun gitu ya, udah dimarahin berkali-kali, tetap aja kita dimasakin, tetap aja kita ditanyain kenapa nggak makan, ngapain aja di dalam, kok nggak keluar-keluar, betul nggak? Ya kan? Ya. Betul. Padahal kita udah ngejengkelin banget gitu ya. Seperti itu. Kirain dari pacar, maksudnya gimana? Iya, cinta tak bersyarat juga bisa dari pacar, Arkur Ari. Ya, tapi yang terbanyak adalah dari orang tua, gitu ya, seperti itu. Oke, cinta tak bersyarat juga adalah dari Tuhan, ya. Makanya kita tuh meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita, gitu ya.
Seperti itu. Coba kalau misal Tuhan dikit-dikit marah ya, wah asal kita bikin kesalahan langsung marah, oh dicabut terus nyawa kita, udah banyak yang meninggal gitu ya. Seperti itu ya, betul nggak? Betul. Maksudnya mohon maaf ya pakai istilah tuh misalnya kalau Tuhan tuh baperan gitu loh, misalnya gitu ya. Nah, coba bayangkan tuh kalau Tuhan marah kan serem banget kan? Ya kan, betul nggak? Ya kan? Jangan sampai Iya. ya kita melakukan kesalahan terus dipanggil sama Tuhan. Nah, ayo lo lapor lo sama gue gitu kan? Misalnya ya. Artinya kan kita is dead tuh ya kalau udah dipanggil gitu ya. Kayak gitu. Jadi hmm, apa namanya? Kita di dalam cinta tak bersyarat itu kita meneladani pencipta kita. Ya, seperti Bunda Teresa itu kan meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dia percayai gitu ya sebagai penciptanya di dirinya gitu ya. Jadi artinya hmm, apa itu bisa mati berdiri itu apanya nih bisa mati berdiri. Oh, karena itu dikecewakan atau dia? Oh, maksudnya yang dipanggil Tuhan ya? Iyalah, betul lah ya. Makanya jangan nakal-nakal ya. Kalau di, kalau dipanggil sama dosen, dipanggil sama mama, dipanggil sama papa kan nggak apa-apa ya. Oke. Jadi kita berusaha untuk kita ini kan katanya kan bukan katanya ya kita yakini bahwa kita diciptakan menurut citra Allah gitu ya, citra Tuhan, betul nggak? Ya kan? Nah artinya kita Iya. kita berusaha sekuat mungkin. Setiap hari kita belajar sedikit demi sedikit meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu telah mencintai kita tanpa syarat. Gitu ya. Coba nih, perhatikan ya, sederhana aja. Ada nggak Tuhan, misalnya nih ya, kasih matahari itu ya, kalau ada orang yang jahat nggak dikasih tuh sinarnya. Oh, kemarin kan kamu mencuri tuh. Kamu nggak dapet sinar matahari, jadi dia gelap sendiri tuh di jalan raya gitu ya. Betul nggak? Ya kan? Kamu kemarin tuh udah ngebunuh orang tuh. Udah deh, kamu nggak kasih hujan deh. Pokoknya asal kamu itu nggak ada hujan tuh kalau kamu lewat gitu, nggak dapet tuh rumahnya air hujan gitu ya. Kan nggak gitu kan, betul nggak? Ya kan? Betul. Tuhan kan kasih aja semua mau jahat mau enggak itu betapa baiknya Tuhan gitu kan. Betapa baiknya Tuhan mengampuni kita gitu ya. Betapa baiknya Tuhan mencintai kita nih ya, nggak pilih kasih gitu loh. Dia kan nggak pilih kasih. Ya Tuhan itu kan nggak pilih kasih. Nah itu yang kita teladani. Misalnya gini ya, cinta tak bersyarat itu siapa? Palang merah. Palang merah di tempat perang. Palang merah itu ya kalau lagi perang nih, dia tidak hanya menolong kewajibannya, tidak hanya menolong dari yang negara dia. Ya, jadi misalnya nih Jepang lawan Amerika, gitu ya. Jepang lawan Amerika. Palang merahnya dari Amerika, ya, dari orang Amerika. Kalau dia ketemu sama si orang Jepang yang tertembak atau kena bayonet, dia harus tetap nolong, meskipun itu musuhnya. Nah, itu cinta tak bersyarat, ya, seperti itu. Jadi palang merah tuh yang cinta tak bersyarat. Siapa lagi dokter? Dokter tuh kan misalnya gini nih, ada kesering di film-film ya, kepala mafia misal tertembak gitu ya. Siapa nih kepala mafia? Udah bawa keluar. Gue nggak mau nih bantuin biar mati dia di luar gitu kan enggak gitu loh. Iya kan betul nggak? Ya kan? Betul, betul. Jadi sumpah profesi dokter itu siapapun dia tidak boleh melihat apakah itu orang jahat, apakah itu siapa, pokoknya harus tolong. Ah itu adalah unconditional, ya. Psikolog juga begitu kan? Misalnya nih psikolog ya, oh Anda dari mana? Dari gang sebelah. Enggak, itu musuhan sama gue. Nggak bisa gitu ya. Sana pulang deh, cari psikolog lain. Kan nggak boleh begitu. Ya kan? Jadi kita tidak boleh gitu melakukan diskriminasi. Jadi artinya cinta tak bersyarat itu juga cinta tanpa diskriminasi. Ya, cinta tidak memilih gitu ya. Tidak tidak apa ya? Tidak berdasarkan latar belakang, ya, predikat, ya. Jadi siapapun, siapapun tanpa pandang bulu, tanpa pandang dia siapa, gitu ya. Nah, itulah cinta tak bersyarat. Sekarang makin banyak loh yang masuk, silakan. Itu Sheila. Wah, rame nih, Bu. Rame nih, rame. Ini mungkin gara-gara Akur Ari nih ya. Iya. Akur Ari ini bintangnya nih. Ya. Ya,
ada Christian, ada Marionaldo, ada Heeh. Olivia Levy. Terus Halo, terima sebelumnya, kasih sudah hadir. sebelumnya, Ada sebelumnya juga supporting ada Maha Bodi. supportive. Heeh. Ada Eh, Jessica, ada Shirley Seanto, halo, terima kasih ya sudah hadir. dan Oke. Marjon. Oke. Mm-mm. Aku Ari nanti minggu depan join ya, ikutan deh ngobrol ya kita bertiga ya. Dia Kayak semangat loh, gitu. Bu. Iya, saya seneng loh. Aku Ari kuliahnya di mana? Coba dong diketik. Kuliah di mana, Nak? Bagus-bagus komentarnya ya, pertanyaannya ya, menghibur apa? Jadi seger gitu ya, seperti itu. Nah, oke, sayang, apalagi nih yang mau kita obrolkan? Silakan. Oke. Mungkin karena waktu kita terbatas juga ya, Bu Rianti ya. Udah 30 Udah menit, ya, jadi mm-mm. Jadi mungkin terakhir, kira-kira pesan moral apa saja sih Bu yang bisa kita ambil dari tokoh si Bunda Teresa ini? Teresa. Baik, pertama ya, Bunda Teresa ya, pengabdian. Artinya gini, beliau menyerahkan hidupnya untuk orang lain dengan total, ya, total setotal-totalnya. Artinya disitulah letak sacrificing-nya. Artinya begini, ketika ketika kita ingin bermanfaat bagi orang lain, bisa nggak kita menanggalkan kekitaan kita, kedirian kita itu, gitu ya. Jadi artinya yang di depan kita tuh hanya orang lain gitu. Kan seringkali ya, ketika kita dalam bentuk kelompok, kita harus mementingkan kepentingan kelompok gitu kan, betul nggak? Ya, Ya, seringnya ada kata-kata gitu ya, kalau kita berorganisasi, kita harus mm-mm. menomorsatukan kepentingan kelompok, gitu kan? Gitu ya. Ya, betul. Tapi apa yang terjadi? Kita sering konflik karena masing-masing lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, Sendiri. gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang tidak ada di Bunda Teresa. Jadi yang dipikirkan adalah kepentingan orang lain ya. Pesan moralnya adalah coba kita belajar unselfish gitu ya. Artinya coba kita eh, menurunkan ego kita, nggak usah menghilangkan, menurunkan gitu ya. Lalu belajar mencintai tanpa syarat, ya. Belajar mencintai tanpa syarat, artinya bukan belajar itu artinya proses ya, tidak langsung bisa gitu ya seperti Bunda Teresa gitu ya. Terus yang ketiga pesan moralnya adalah mencintai itu jangan menggunakan diskriminasi. Jangan menakar-nakar. Artinya, wah, gue kalau sama sini gue kasih cukup segini gitu loh. Ya, jadi artinya kita mencintai seseorang, mengasihi seseorang, ya, itu jangan karena latar belakang tertentu atau karena ada hidden agenda. Sering gitu ya, ada hidden agenda istilahnya seperti itu. Nah, itu tiga pesan moral yang utama. Ya, cinta tanpa syarat. Ah, coba nih si Arkur Ari sudah ada lagi nih. Silahkan nih. Apa nih? Kayaknya banyak Oke. ya Arkur Ari. Coba dibacakan. Banyak loh, Bu. Mangga. Di sekitar Jadi kita apa nih? di sekitar kita Nah, terkadang ada anak-anak yang brutal, dalam arti perilakunya tidak bisa dijaga. Apakah ini adanya kekurangan cinta dari orang tua? oke. Bisa jadi ya, Arkur Ari ya. eh, Orang tua telah mencintai anaknya. Namun anaknya belum mau menerima cinta orang tuanya, tapi lebih menerima cinta dari teman-temannya. Bisa jadi ya, gitu ya. Jadi belum tentu juga dia kekurangan cinta dari orang tua, belum tentu, ya. Jadi ada macam-macam apa ya? Ada macam-macam Sumber ya, Bu. apa ya? Macam-macam inilah ya kenyataan ya. Artinya kenyataan yang pertama adalah memang orang tuanya mencintai dia, tapi dia lebih menerima cinta dari teman-temannya, ya. Namun ada juga kenyataan memang orang tuanya sibuk gitu ya, terus sering berantem di depan anaknya. Jadi anak itu nggak belajar mencintai atau tidak pernah mendapatkan cinta gitu ya, seperti itu sehingga jiwanya gelisah gitu ya, jiwanya tidak tentram gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Masih banyak alternatif kenyataan yang lain ya. Jadi kita tidak boleh melakukan judgement dengan cepat ya, Akur Arya, tapi salah satunya bisa gitu ya, seperti itu. Oh ya, dari Universitas Budi Dharma. Wow, keren ya. Salam ya buat teman-teman di sana ya.
Saya bukannya nggak mau Bu buat join, tapi nggak biasa live canggung. Ya nanti belajar ya. Segala sesuatu ada pertama kalinya, ya. Betul nggak Sheila ya? Jadi Betul. jadi Sheila kan juga baru pertama kali, tapi akhirnya seneng ya. Jadi lancar. Wah makin hari makin bagus gitu ya. Terus ada lagi komentarnya. Nah disitulah egois kita diuji ya Bu. Betul ya, dengan kebersamaan kita dengan penghuni bumi yang lain, apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu hewan, apakah sesama kita manusia, kita belajar ya untuk apa tadi, unselfish ya, artinya kita menanggalkan keegoan kita, menurunkan keegoan kita gitu ya, seperti itu, dan tidak melakukan diskriminasi gitu ya Akur Ari ya. Oke, nanti diajak ya teman-temannya ya hadir ya, atau nanti Arkur Ari bikin membuat IG live sendiri, terus saya yang diundang gitu loh sama Sheila ya, gitu ya Sheila ya. Ya, iya. Oke Sheila, jadi mungkin kita bisa tutup ya, silakan Sheila. Baik, untuk menutup live IG pada malam hari ini, mungkin saya ingin menambahkan sedikit kali ya terkait tokoh Bunda Teresa. Jadi mengenai tema kita ya cinta tak bersyarat ini, yang mungkin juga dibutuhkan kesabaran ya. Mungkin karena kan walaupun banyak kesulitan, tapi kita juga tetap harus menjalani dengan tulus gitu, harus bersabar juga. Kemudian Bet- selain itu juga kita tidak boleh sombong ya, walaupun kita sudah membantu orang lain, kita juga perlu apa ya, introspeksi diri sendiri juga. Kita juga punya kekurangan gitu. Terus juga Betul. kita perlu ada sikap untuk melayani gitu ya, Bu ya. Karena melayani bukan karena paksaan, tapi karena cinta kasih. Harus Dan ikhlas, harus ketulusan, tanpa pamrih. Iya, ketulusan, betul. ketulusan. Ya. Mm. Baik, Mantap. mungkin ya sekian untuk penutup malam hari ini. Buat Iya. teman-teman, jangan lupa juga selalu jaga kesehatannya dan terapin Dan protokol kesehatannya dengan 5M. Yang pertama, jangan lupa mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang ketiga, mengurangi mobilitas. Dan yang kelima, hmm, menjauhi kerumunan. yes, mantap ya. Jadi itu ya, apalagi sekarang kan Omikronnya semakin ganas ya, Iya, seperti betul, itu. Bu. Mm-mm. Baiklah ya, sebelum kita tutup apa namanya totally, saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Sheila ya yang telah menemani saya. Semoga Sheila selalu bahagia, sehat, sejahtera dan sukses. Amin, amin, amin. Demikian juga dengan sahabat-sahabat tercinta ya, selalu bahagia, sehat, sukses dan sejahtera. Amin, amin, amin. Dan kita semua menjadi role model bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, dan kita doakan negara kita, bangsa kita selalu hidup rukun dan damai, saling mencintai. Oke, terima kasih ya, Sheila. Terima kasih sahabat-sahabat tercinta. Kita say Terima goodbye, ketemu kasih. lagi minggu depan. Selamat malam. Dah. Malam.